Oke, Halo, baik Bang Ferdi. semuanya. Selamat Reza, malam. Kita bertemu lagi ya malam hari ini, Bapak Ibu ya. Perkenalkan, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan hari ini, malam hari ini, topik kita mengenai Cocoa Flavano untuk seksualitas. Nah, siapa nih di sini yang memiliki masalah seksualitas? Ya, nah, untuk itu nanti Dokter Winda sendiri akan membahas mengenai manfaat dari Cocoa Flavano untuk seksualitas baik pria maupun wanita. Nah, seperti biasa nanti Dokter Winda akan menjelaskan, Bapak Ibu bisa bertanya setelah Dokter Winda menjelaskan materinya dan kami juga akan persilahkan Bapak Ibu untuk yang ingin memberikan testimoninya. Oke, coba kita tes dulu ya. Dokter Winda. halo. Halo, Dok. Oke, baik. Sudah siap ya, Dok ya? Yes. Oke. Baik, materinya tentang seksualitas. Oke, sudah muncul ya, Dokter ya? Oke, sudah. Baik, silakan, Dok. Thank you Diana. Hai, semangat pagi teman-teman FHI seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Sambel di meja. Siapa yang nyaut ya? Oh, sambel. Ya, menghadapi cuaca yang lagi naik turun, bentar hujan, Kalau bentar yang bikin diulek itu enggak banyak ya. Panas juga, hujan juga. Ini sangat mengganggu banget dan Mohon maaf, oke. Oke, tapi saya harap semoga teman-teman dimanapun berada dengan situasi seperti apapun kondisi cuaca kita dimanapun teman-teman berada, tetap terjaga kesehatannya, ya. Oke, topik yang mau saya bagikan hari ini adalah Cocoa Flavano untuk fungsi seksualitas. Kenapa saya bawa ini? Soalnya memang belakangan ini agak banyak pertanyaan tentang ini. Dan juga ada beberapa hal yang perlu ditekankan dan perlu diklarifikasi supaya jangan sampai menjadi mispersepsi. Ya, cus kita bahas. Kalau kita ngomongin soal seksualitas, biasanya tuh erat banget kita langsung kepikiran itu di kepala tuh disfungsi ereksi, gitu kan? Nah, ternyata teman-teman, disfungsi ereksi ini berdasarkan datanya WHO, ternyata itu makin lama tuh makin bertambah jumlahnya. Tiap tahunnya itu bisa naik jumlah penderita disfungsi ereksi sebanyak 15%. Pada tahun 1995 aja, itu sudah ada sekitar 150 juta orang di dunia yang diperkirakan mengalami disfungsi ereksi. Dan diramalkan pada tahun 2025, berarti sekitar 3 tahun lagi ya, itu bisa menjadi 320 juta banyaknya. Jadi lumayan banyak banget sebenarnya yang menderita disfungsi ereksi. Cuman memang ini akan tergantung dari siapa yang mengaku dan siapa yang tidak. Ya, slide. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya juga bisa dibilang cukup tinggi ya. Karena di antara usia 20-75 tahun aja itu bisa sekitar 16% laki-laki itu mengalami disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi ini teman-teman, gak cuman untuk yang sudah lanjut usia. Bahkan masih muda aja pun ya, masih usia 20-an aja pun masih bisa juga berpotensi mengalami disfungsi ereksi. Jadi gak boleh anggap enteng ya. Slide. Nah, kalau untuk masalah seksual ini sebenarnya sih tidak hanya sekedar disfungsi ereksi saja, tapi ada juga masalah-masalah seksual lain seperti vagina kering kalau yang pada wanita, atau selain disfungsi ereksi ada ejakulasi dini, atau ada tekanan untuk hamil ya, bawaannya harus hamil, harus hamil, harus hamil, dan itu malah menyebabkan tekanan dan itu malah menimbulkan masalah terhadap seksualitas. Dan juga libido rendah. Tapi di sini nggak kita bahas semuanya. Kita akan bahas terutama pada disfungsi ereksinya, ya. Slide. Nah, disfungsi ereksi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa macam hal. Bisa karena penyakit, bisa karena faktor psikologis, bisa karena obat-obatan, dan bisa juga karena cedera.
Kalau karena penyakit, biasanya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi ini itu seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau ada penyakit jantung, adanya plak pada pembuluh darah, diabetes, kelebihan berat badan atau obesitas ya, atau susah tidur, insomnia, ya, gagal ginjal, sirosis, dan sudah mulai ada pembesaran prostat. Nah, tapi bisa juga, justru ini juga banyak juga ya, justru karena faktor psikologis. Psikologisnya apa saja? Mungkin stres, ya, stres, depresi, cemas, atau ada masalah nih lagi berantem sama pasangannya. Makanya nih hati-hati ya, yang ibu-ibu jangan juga ya bapak-bapaknya diomelin mulu. Nanti malah bapak-bapaknya stres bisa disfungsi ereksi loh, hati-hati ya. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh obat-obatan juga, dan di mana obat-obatan ini biasanya karena penyakit ataupun faktor psikologis yang tadinya menyebabkan disfungsi ereksi tadi. Di mana obat-obatannya pun bisa makin menambah berat disfungsi ereksinya, seperti antidepresan, antipsikotik, atau obat hipertensi ya, obat antihipertensi, atau untuk juga obat penurun kolesterol, obat-obat untuk pengobatan kanker prostat, atau yang ngedrugs ya seperti kokain, ganja itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Lalu yang tidak kalah ketinggalan ya, tapi memang jumlahnya hanya sedikit, tapi tetap ada yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi adalah karena cedera. Tapi ini lebih jarang ya. Kebanyakan yang menyebabkan disfungsi ereksi kalau nggak karena penyakit, psikologis, atau karena faktor obat-obatan. Slide. Nah, sebenarnya gimana sih sampai akhirnya terjadi disfungsi ereksi? Pertama adalah kita harus tahu dulu ereksinya itu seperti apa sebenarnya, ya. Di mana sebenarnya disfungsi ereksi adalah kegagalan pada ereksinya. Nah, ereksi itu sendiri itu mengalami 5 fase mekanisme, mulai dari fase 0 yaitu fase flaksid. Ini yang masih ibaratnya bisa dibilang yang versi lemesnya deh gitu ya, versi awal mula, versi normalnya. Nah, begitu ada stimulasi ke otak, ya, stimulasi ke otak akan mulai tuh teraktivasi hormon-hormon, senyawa-senyawa kimia, terutama di area genitalia ya. Lalu mulailah masuk ke fase 1 yaitu fase pengisian laten. Nah, di sini fase pengisian laten itu yang diisi adalah namanya corpus cavernosum. Jadi mungkin kalau teman-teman berpikir ya, ereksi itu tuh kok keras ya? Jangan-jangan di penis itu ada tulangnya? Nggak ada tulangnya ya. Yang ada itu namanya corpus cavernosum. Corpus cavernosum itu adalah rongga di dalam penis yang nanti akan diisi dengan darah sampai dia terisi penuh. Itulah yang akan membuat lapisan di luarnya, yaitu si penis itu sendiri, akhirnya jadi seperti mengeras gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kalau kayak kemarin saya contohin kalau yang di di kantor ya, saya contohin tuh kayak balon, tapi kan balonnya ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya panjang gitu kan. Ini tuh seperti balon yang panjang. Jadi fase flaksid itu balonnya tuh belum dikasih udara. Nah, fase pengisian laten itu adalah fase pada saat si balon ini sedang mulai kita isi udaranya gitu. Nanti habis itu nanti dia akan berlanjut ke fase 2 yaitu tumescens. Ini dia sudah mulai memenuh itu, tapi belum benar-benar penuh banget si balonnya. Lalu habis itu nanti baru masuk ke fase 3 yaitu fase ereksi penuh. Nah, disinilah balonnya atau si corpus cavernosumnya tadi itu sudah full terisi udara, atau kalau di corpus cavernosumnya itu sudah full terisi darah. Nah, pada saat ini nanti dia akan menjepit ya, akan terjadi penjepitan pada area-area di sekitar pangkal penis. Di situ ada otot-otot ya, di situ ada pembuluh darah supaya darah yang sudah masuk ke dalam corpus cavernosum nggak keluar lagi. Itulah makanya ereksinya penuh dan akhirnya dia mulai nanti lama-lama jadi mengkaku atau masuk di fase 4 gitu ya. Nah, di sini kalau seandainya terjadi kasus disfungsi ereksi, ini bisa beberapa tahap. Bisa memang tidak bisa fase 1-nya. Emang nggak ngisi gitu ya. Atau bisa juga lama nih nggak keras-keras. Mungkin lama di fase 2-nya. Fase 2-nya terhalang. Atau bisa juga ya fase 3-nya juga gagal juga, nggak penuh-penuh gitu ya. Biasanya di sanalah terjadi kegagalan sehingga dimasukkan ke dalam kategori
disfungsi ereksi. Slide. Nah, tadi pada saat kita membahas soal mekanismenya tadi, itu kan awalnya kan terjadi stimulasi ya dari otak kita sehingga otot-otot polus trabekular di area penis itu akan mengalami relaksasi sehingga aliran darah bisa masuk ke dalam penis. Nah, di sini yang berperan itu terutama ya teman-teman, itu ada perubahan substansi kimia dan juga aliran darah di mana ini bergantung banget sama yang namanya sirkulasi darah, hormon-hormon, enzim dan juga bahan endogen dari si penis itu tersebut. Ya, jadi kalau seandainya nih terjadi gangguan pada sirkulasi darah, makanya pengisian dari si corpus cavernosumnya itu bisa jadi lebih lama atau lebih sulit atau malah jadi nggak juga gitu kan, tidak terisi juga. Nah, disinilah yang diharapkan pada saat terjadi stimulasi dari otak itu kadar NO-nya atau kadar nitric oxide kadar nitric oxide-nya itu bisa meningkat sehingga itu bisa membuka pembuluh darah sehingga bisa terjadi ereksinya. Makanya di sini penting sekali kadar NO yang cukup agar ereksi dapat terjadi. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Flavanol Original, Sweet, dan juga Flavanol DTM with L-arginine. Flavanol ini diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, tadi kita sempat bahas soal nitric oxide kan, betapa pentingnya nitric oxide dalam proses ereksi tersebut. Nah, nitric oxide ini itu dia normalnya dihasilkan oleh endotelium kita. Nanti endotelium memproduksi nitric oxide, lalu nitric oxide yang akan membuat pembuluh darah kita terbuka. Nah, ternyata dari hasil penelitian, mengkonsumsi makanan kaya flavanol selama 4 minggu berturut-turut, itu ternyata menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelial kita, terutama dalam memproduksi nitric oxide, sehingga nitric oxide kita bisa terjaga tetap cukup. Nah, di sini dari hasil penelitian juga menunjukkan terjadi peningkatan dari pelebaran pembuluh darah yang secara signifikan setelah 2 jam kita mengkonsumsi flavanol setidaknya di atas 176 mg. Atau biasanya kalau kita kan patokannya biasanya 3 gram ya, 3 gram cocoa flavanol itu mengandung 200 mg flavanol. Nah, jadi sebenarnya dengan 3 gram flavanol aja sudah bisa memberikan efek ya. Tapi ingat, semakin tinggi kadar flavanol yang dikonsumsi, maka akan semakin banyak juga pembuluh darah yang bisa diperlebar aliran darahnya ya. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein. Biasanya itu dia dibutuhkannya itu terutama, biasanya kita bisa dapat gitu ya, bisa kita dapatkan itu dari daging-dagingan ya, daging merah, daging ayam, daging ikan, atau boleh juga dari susu, atau dari kacang-kacangan juga boleh ya, seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah teman-teman, arginine ini kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case nih, teman-teman punya pembuluh darah jelek banget ya, terus sel endoteliumnya itu juga sudah rusak gitu ya, banyak yang rusak sehingga produksi nitric oxide itu nggak bisa cukup. Nah, kalau kita mengkonsumsi arginine ini bisa dimanfaatkan untuk berubah menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah itu bisa tetap terbuka gitu ya, supaya aliran darah bisa tetap lancar. Konsumsi flavanol selama 4 minggu bisa mulai memperbaiki si sel-sel endotelium tadi, supaya sel-sel endoteliumnya bisa kembali memproduksi nitric oxide-nya secara mandiri. Selain itu, arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, ini dia produk terbaru kita. Kita punya yang terbaru yaitu Flavanol Men. Di sini dia kandungannya selain ada arginine dan kakao juga, tapi juga ada ginseng dan guarananya. Slide. Kalau kita ngomongin soal coklat, tadi kita sudah bahas coklat di depan, tapi ini kita
tidak hanya membahas soal dari di flavanolnya, kandungan flavanolnya saja, tapi coklat itu sendiri identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Biasanya kalau kita ngebayangin coklat itu pasti bawaannya, wah enak nih kayaknya, gitu kan? Atau juga biasanya tuh coklat itu sering sekali kita makan. Kalau kita makan coklat, itu tuh mood kita tuh jadi lebih bagus. Kalau kita lagi patah hati, lagi sedih, lagi nangis-nangis, pasti bawaannya pengen makan coklat supaya apa mood kita lebih enak. Karena memang di dalam coklat itu ada kandungan senyawa triptofan yang memang mampu merangsang otak kita dalam menghasilkan endorfin dan juga serotonin yang biasanya kita sebut sebagai happy hormone. Sehingga coklat itu sering sekali dimanfaatkan sebagai antidepresan alami. Cuman memang nggak sembarangan coklat ya teman-teman ya. Kalau sembarangan coklat yang kita konsumsi, ya happy sih happy, tapi habis itu gemuk juga, ya kan? Nah, selain cocoa ada kandungan ginseng. Kalau ginseng itu sebenarnya juga sudah khas ya di Indonesia. Tradisi untuk mengkonsumsi ginseng itu sudah biasa di Indonesia karena memang di dalam ginseng itu ada senyawa sterol yang berguna untuk sistem reproduksi, terutama sistem reproduksi pria, karena dia bagus dalam meningkatkan testosteronnya, sehingga ini akan mempengaruhi juga gairah dan juga libido pada pria. Ya, slide. Lalu juga ada L-arginine, tadi sudah kita sempat bahas ya, arginine dia bagus buat sirkulasi darah, tapi juga selain itu juga karena dia untuk metabolisme protein, bagus untuk kesuburan pada pria, jadi untuk meningkatkan kualitas spermanya. Lalu kita juga mengadaptasi tradisi dari jauh di sana, yaitu Brazil, yaitu guarana. Guarana ini dia adalah tanaman rambat dari keluarga maple yang berasal dari Brazil, dan dipercaya mampu untuk memicu gairah seks pada pria. Slide. Nah, jadi ini teman-teman, dari kombinasi ini secara keseluruhan, flavanol-men ini memang mempunyai cukup banyak manfaat ya, seperti bisa membantu meningkatkan suasana hati, bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, terutama mencegah resiko penyakit kardiovaskular, karena ini sebenarnya berhubungan ya. Berhubungan antara gangguan ereksi dengan sirkulasi darah, apalagi kepada kardiovaskular, karena sama-sama semua hubungannya dengan sirkulasi darah. Selain itu juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria, supaya performanya juga lebih baik, dan juga membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon ya. Selain itu juga bisa membantu dalam mencegah dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker prostat, dan juga membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, untuk flavanol, teman-teman mungkin bisa sudah pernah mendengarnya ya, beberapa kali juga selalu diingatkan bahwa coklat kita ini berbeda dibandingkan coklat pada umumnya. Karena metode yang digunakan untuk mengekstrak cocoa flavanol yang dilakukan oleh produsen kita itu Barry Callebaut, itu bahkan sudah dipatenkan metodenya, karena memang berbeda dibandingkan metode pengolahan coklat pada umumnya yang konvensional. Di sini metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Slide. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah ada studi klinis juga ya. Studi klinis ini juga sudah dipatenkan ya, di mana dari hasil studi klinis ternyata ekstraksi cocoa bermanfaat untuk terapi masalah prostat pada pria. Ya, jadi tidak hanya untuk membantu menekan atau memperlambat pembesaran prostat, tapi juga bahkan bisa membantu juga sekaligus menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Karena memang pembesaran prostat pada pria itu normal sebenarnya ya, memang akan dialami gitu ya, memang akan dialami sama seperti wanita mengalami menopause. Tapi kalau seandainya pembesarannya terlalu cepat, terlalu agresif, maka akan lebih cepat juga mengganggu kualitas hidup dan bahkan, maaf ya, dan bahkan bisa malah beresiko terjadinya kanker prostat. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Nah, di sini cocoa flavanol itu sudah bisa diklaim dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga memberikan kontribusi yang baik
pada aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi teman-teman buat konsumsinya, untuk yang flavanol original dan sweet, ya bisa mengkonsumsi sekitar 3-5 gram buat maintenance, atau boleh juga mengkonsumsi yang DTM with arginine, 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang kebetulan punya masalah juga ya dengan disfungsi ereksinya, boleh mengkombinasikan. Jangan lupa mengkombinasikan loh ya, bukan menggantikan. Jadi, flavanol original, sweet, ataupun DTM itu ditambahkan lagi dengan slide flavanol man. Nah, nanti flavanol man-nya ini dikonsumsinya cukup 2 hari 1 kali aja ya. Jadi nanti selang-seling. Tapi untuk original, sweet, atau DTM-nya tetap teman-teman konsumsi setiap hari ya. Jadi tidak hanya mengkonsumsi flavanol man saja, supaya tidak hanya sekedar ereksinya saja diatasi, tapi masalah utamanya yang sampai akhirnya menyebabkan ereksinya terganggu juga dibenahi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia ya, Bapak Ibu ya. Jadi, jangan sampai flavanomen ini berdiri sendiri. Harus tetap diimbangkan dengan flavanol yang original, sweet, ataupun DTM ya. Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan, saya akan memberi informasi nih untuk mengenai promo dan juga acara yang akan segera dilaksanakan oleh FAI. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nomor konsultasi medical konsultan kami. Jadi, Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, produk, ataupun dosis, kiranya yang masih bingung ya, bisa langsung menghubungi nomor Dokter Winda di hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai dengan jam 5 sore di nomor 0878 1706 6067. Di screenshot ya Bapak Ibu ya, biar bisa di-share, di-save. Selanjutnya, nah Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu ngikutin sosial media kita di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, di Instagram @foreverhealthy.id, di Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegramnya FI Official. Kenapa? Karena di sana tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan promo dan juga info-info menarik. Seperti mungkin tentang Zoom malam hari ini, kita akan selalu update di YouTube kita ya. Nah, kemudian ada member untuk member yang udah inaktif nih ya. Untuk member activation promo dengan pembelanjaan atau upgrade dengan 100 CV, Bapak Ibu akan mendapatkan 12 bulan masa aktif. Nah, ini periodenya sampai tanggal 30 Juni. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Kemudian kita ada Korea Extra Travel Point dengan mendapatkan extra 50 poin, 50% poin trip dari tanggal 20 sampai dengan 27 Juni. Kalau sekarang tanggal 23 berarti masih ada 4 hari lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap sponsor atau member baru itu atau upgrade downline langsung akan mendapatkan 1,5 poin untuk satu box yang original atau sweet, dan juga 3 poin untuk DTM ataupun flavanomen. Nah, kemudian nanti di hari Minggu nih Bapak Ibu, siapa yang belum punya tiketnya, segera dapatkan tiketnya ya. Acara Business Preview and Recognition of the Star bersama Bapak Adam Yusfan Edwin, Bapak Ali Budiman, dan juga Ibu Lina Kosasi. Dan ada MC kita, Bapak Maulana Malika Mulki di hari Minggu 26 Juni jam 2 siang. Acaranya di Bekasi ya Bapak Ibu, di Rumah Makan Bulan Sari Bekasi. Tiketnya berbayar Rp30.000. Masih kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di hari Sabtu nanti di kantor FHI akan ada bisnis preview bersama Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Lufi Chandra, dan juga Ibu Imelda. Ada MC-nya juga Bapak Sobiri di hari Sabtu 25 Juni jam 2 siang. Jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya.
Nah, itu dia adalah promo-promo dan juga acara yang FAI jalankan dalam waktu dekat. Baik, kita langsung ke chat ya, Dok ya. Sudah lumayan nih chatnya nih ya. Dari Bapak Jeffrey. Nah, ini pertanyaannya. Dok, untuk yang punya riwayat jantung, apakah flavanomen aman? Ya. Kemudian, oh ya, untuk DTM, flavanol ada yang manisnya, apakah aman untuk yang punya riwayat diabetes? Nah, kemudian bagaimana flavanol bisa dipakai untuk terapi autoimun? Dan oh iya dok, untuk masalah kesuburan, bagaimana flavanol bisa memperbaiki kualitas sperma ya? Apakah sperma encer itu juga tanda-tanda dari infertilitas? Oke, Kan saya baru kayaknya ingat diborong kayaknya ya dok. pertanyaannya sama Pak Jeff ya. Sekalian dok Mungkin ya. boleh dibantu Sepertinya di-mute ya. pertanyaan titipan ya. Silakan dokter. Oke, mungkin boleh sambil dibantu di-mute ya, yang ini yang lain itu. Oke. Oke, saya coba bantu jawab ya, Pak Jeffrey. Jadi pertama, apakah untuk yang punya riwayat jantung itu boleh konsumsi flavanolmen? Boleh ya, karena memang kerja dari flavanolmen ini berbeda dibandingkan pada mungkin teman-teman yang punya familiar dengan obat-obat kuat ya, karena memang beda cara kerjanya. Nah, kalau pada obat-obat kuat yang pada umumnya itu dia kerjanya adalah dengan membuat vasokonstriksi. Jadi menjepit pembuluh darah supaya aliran darahnya kencang ke penis. Gitu, supaya cepat ngisinya gitu. Tapi kalau pada flavanomen justru kerjanya berbeda. Dia justru malah membuka. Jadi memang tidak secepat atau tidak seinstan pada obat-obat kuat pada umumnya, tapi pada flavanomen dia lebih jauh lebih aman karena kerjanya adalah dengan membuka. Dengan begitu aliran darah bisa lebih lancar untuk masuk ke dalam penis dan lebih alami gitu ya, lebih natural. Makanya jadi bisa lebih aman malah buat yang punya riwayat jantung. Nah, lalu kalau untuk DTM-nya itu kan DTM memang agak manis ya. Tapi dia tetap aman buat yang diabetes karena untuk pemanisnya itu kita menggunakan stevia. Jadi aman untuk yang diabetes. Dia masih zero kalori gitu ya. Lalu juga bagaimana nih flavanol dipakai untuk terapi autoimun? Justru malah bagus banget. Kenapa? Seperti saya katakan biasanya nih ya di seminar-seminar sebelumnya, kerja flavanol ini dia ada manfaatnya itu adalah antioksidan. Dimana kalau kita ngomongin antioksidan, tugasnya adalah protecting and balancing ya. Dimana pada kasus autoimun ini dua-duanya bahkan bekerja. Kerjanya sebagai balancing adalah menyeimbangkan. Dimana pada kasus autoimun itu kita punya imun itu justru terlalu agresif gitu ya, terlalu berlebihan sampai akhirnya malah menyerang tubuh sendiri. Nah, ini bisa ditekan, diseimbangkan kembali dengan manfaat antioksidan dari flavanol. Selain itu juga dia punya efek protecting-nya, yaitu melindungi sel-sel tubuh yang lain supaya kerusakannya bisa diminimalisir akibat serangan dari sistem imun sendiri. Jadi bisa banget untuk mengkonsumsi flavanol pada kasus autoimun. Lalu untuk kesuburan, ya flavanol, terutama kalau flavanol pada kesuburan ini dia juga bekerjanya kalau pada yang flavanol original sweet dan DTM itu dia utamanya kalau pada kesuburan itu lebih kepada tadi manfaat antioksidannya. Jadi lebih kepada protecting-nya. Dan juga bisa buat boosting-nya juga ya kalau seandainya dari segi hormonalnya itu memang kurang gitu ya, kurang seimbang. Nah, sehingga bisa juga dibantu juga diseimbangkan dengan flavanol baik original, sweet maupun DTM gitu. Nah, nanti selain itu juga khusus buat yang ada kandungan arginine-nya seperti pada DTM dan juga flavanomen itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari spermanya karena dia ada kandungan asam aminonya di mana itu akan menjadi bahan untuk metabolisme protein untuk membentuk sperma sehingga spermanya itu jadi bisa lebih berkualitas. Lalu kadar antioksidan yang ada di dalam flavanolnya itu akan membantu melindungi sperma-sperma yang sudah diproduksi agar tidak mudah rusak akibat dari faktor-faktor radikal bebas gitu sehingga sperma bisa siap untuk membuahi. Nah, kalau soal masalah sperma encer
kalau dibilang sperma encer itu sudah pasti infertilitas, tergantung sih ya, relatif. Karena kita kategori encer ini juga kan encer versi orang juga kan beda-beda ya. Ada beberapa orang yang menganggapnya itu bilangnya encer, ada yang bilang segini, itu sih masih belum cukup encer, itu masih cukup kental gitu. Jadi sebenarnya akan relatif, tapi baiknya biasanya encer tidaknya sperma itu memang mempengaruhi menggambarkan sedikit banyak menggambarkan jumlah sperma yang terkandung di dalam semennya tersebut gitu ya. Jadi biasanya memang kalau semakin banyak spermanya itu semennya jadi terkesan karena kan ibaratnya yang dibawa makin banyak gitu ya. Jadi terlihat lebih kental gitu. Kalau lebih encer memang cenderung lebih kosong gitu ya. Jadi ini masih relatif, tapi baiknya tetap dicek lab untuk memastikan jumlah spermanya berapa setiap kali pengeluaran semen tersebut gitu ya. Jadi tidak langsung semata-mata kalau umpamanya wah segini nih encer nih, berarti infertil, enggak juga ya. Tidak begitu cara memastikannya. Tetap harus by lab. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Wah, itu dia ya, Bapak Jeffrey ya, untuk jawabannya mengenai mulai dari flavanomen sampai tentang sperma encer tadi ya, dok ya. Kemudian kita ke Ibu Dini Oktaviani. Saya sering keputihan. Apakah flavanol bisa dipakai untuk mengobati dan mencegah terjadinya keputihan? Iya, nah keputihan ini sebenarnya juga bisa faktornya bisa macam-macam ya. Bisa sebagai tanda-tanda dari PMS atau bisa juga memang hygiene yang kurang bersih gitu, higienisnya kurang gitu ya. Nah, kalau seandainya karena higienis yang kurang, tentu bukan dengan flavanol, tapi ya dengan menjaga hygiene ya. Menjaga supaya area genitalia itu tetap tidak lembab, terjaga tetap kering ya. Kalau dijaga jangan basah bukan jangan basah ya, selalu dilap kering gitu habis setelah membersihkan area genitalia seperti itu. Tapi kalau seandainya keputihannya memang lebih kepada masalah pada organ reproduksi itu masih bisa dibantu dengan flavanol gitu ya supaya keseimbangan hormonalnya bisa lebih terjaga supaya jangan sampai nanti akhirnya bisa menimbulkan keputihan. Jadi boleh kok dikonsumsi flavanolnya ya. Tapi kalau seandainya karena hygiene, berarti hygiene-nya juga harus dijaga. Oke? Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Ibu Haji Masita di Papua, Dok. Wow, dari Papua, Dok ya. Sekarang sudah jam berapa, Dok, di sana? Setengah Setengah 11. 11 ya. Wow, terima kasih Bu Haji Masita. Pertanyaannya, selamat malam, Dok. Saya mau tanya, ada calon konsumen saya yang sekarang terkena penyakit kelamin atau sifilis dan gimana cara konsumsinya, Dok? Oke, kalau untuk sifilis seperti ini, dia walau bagaimanapun adalah infeksi ya. Jadi tetap harus dengan obat-obat dokter juga. Jadi tidak bisa hanya flavanol berdiri sendiri. Jadi tetap dikombinasi dengan obat dokter ya. Jadi boleh obat dokter ditambahkan juga dengan flavanol supaya imunitasnya jadi lebih baik dan recovery-nya bisa lebih cepat ya. Nanti untuk konsumsinya boleh dianjurkan untuk mengkonsumsi 10 gram setiap harinya atau sekitar 2 kali 5 gram ya, berarti sekitar 2 sendok makan setiap hari ya. Gitu. Itu kalau untuk takaran yang original. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cepat sehat ya, Bu, calon konsumennya. Selanjutnya dari Bapak Jeffrey mengenai pertanyaan tadi pertama, Dok. Nah, kalau untuk flavanol murni yang pakai air cocok untuk mengobati jantung, apa beda khasiatnya dengan yang ada tambahan L-arginine? Oke. Kalau yang untuk flavanol ori ya, itu cocok banget justru sebenarnya kalau untuk kasus-kasus seperti jantung seperti ini sih sebenarnya saya lebih prefer antara original dengan DTM ya, DTM with arginine. Bedanya apa? Karena gini, ada beberapa case
seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, itu kita memang kalau flavanol itu dia fungsinya adalah untuk menstimulasi kita punya sel endotelium supaya sel endoteliumnya itu memproduksi nitric oxide, sehingga nanti nitric oxide yang akan membuat kita punya pembuluh darah itu jadi melebar. Tapi ada beberapa case di mana kita punya pembuluh darah atau punya sel endotelium, itu sel endotelium yang memang yang rusak gitu loh. Jadi sel endoteliumnya yang rusak, terus apa dong yang mau distimulasi kalau kayak gitu kan? Gitu. Kalau nggak ada yang stimulasi, nggak ada yang bisa stimulasi, nitric oxide-nya gimana mau naik? Kalau nitric oxide-nya nggak bisa naik, terus yang buka pembuluh darah siapa? Nah, pada kasus seperti ini, saat itulah baru kita tambahkan L-arginine. Di mana arginine itu dia sendiri, si arginine sendiri itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Kalau dia sudah berubah jadi nitric oxide, dialah yang akan membuka pembuluh darah terlebih dahulu. Sambil nanti si sel endotelium akan dibantu oleh flavanol untuk recovery-nya, sehingga nanti si endoteliumnya bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Gitu. Jadi di sana perbedaannya ya. Jadi case by case sebenarnya. Biasanya sih kalau sana sudah punya plak ya, sudah sampai ada bahkan seperti ini kan sudah sakit jantung, mungkin sudah pasang ring. Seperti ini sih biasanya saya lebih menganjurkan justru yang dengan L-arginine ya atau DTM. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah sampai pasang ring di satu tempat, berarti di tempat lain sudah banyak plak-plak pembuluh darahnya gitu. Dan kemungkinan besar sel-sel endoteliumnya juga sudah mulai banyak yang rusak, sehingga beberapa yang masih sehat, yang masih belum rusak, kalaupun distimulasi untuk memproduksi nitric oxide tidak cukup untuk mengcover semuanya, sehingga butuh bantuan tambahan dari L-arginine-nya gitu ya. Tapi kalau seandainya masih belum sampai jauh seberat itu, masih oke kalau mau konsumsinya yang original aja ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Bu Eni. Selamat malam, dokter Winda. Dok, kalau seseorang kadang-kadang mengalami sakit kepala yang sangat lebih-lebih pada saat sujud, ya, itu gejala apa ya, dok? Dan bagaimana kaitannya dengan cocoa flavanol? Mohon penjelasannya, dokter. Oke, nah kalau seperti ini sih sebenarnya paling sering itu justru karena memang sirkulasi darah di kepala yang nggak bagus, ya, yang sudah mulai ada penyempitan pembuluh darah di kepala, sehingga pada saat di posisi-posisi tertentu itu bisa terpicu. Nah, terpicu akhirnya timbullah rasa nyeri yang sangat banget gitu ya. Rasanya tuh kayak biasanya itu kita sebutnya tuh sebagai tension headache gitu ya, tension headache. Jadi itu kayak ditekan sakit, pokoknya sakit banget deh gitu. Nah, itu biasanya karena ada masalah pada sirkulasi darah di kepala ya. Nah, kalau seperti ini justru nanti itulah yang akan peran di sini si flavanolnya untuk membantu membuka kita punya pembuluh darah yang mulai agak sempit tadi itu supaya aliran darah bisa lebih lancar, sehingga di posisi-posisi tertentu pun yang mungkin biasanya men-trigger rasa sakit tersebut itu bisa ikut teratasi juga gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga cukup jelas Bu Eni ya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Bu Vina. Selamat malam dokter Winda. Apakah flavanomen boleh diminum buat wanita? Oke, ini banyak banget sih pertanyaan ini ya. Dan sebenarnya sebelum saya jawab pun sudah banyak yang bahkan mencoba ya, para wanita-wanita yang sudah rutin bahkan mengkonsumsi flavanol. Mungkin penasaran dok. Iya, kepo kayaknya ya kalau ibu-ibunya ya, rasanya flavanol memang gimana sih gitu kan. Tenang ibu-ibu ya, tetap boleh kok, nggak masalah ya. Nggak masalah, boleh konsumsi flavanolmennya, cuman jangan berharap ada yang ereksi ya, karena wanita tidak punya. Gitu ya. Jadi kalau pada wanita, itu yang dirasakan itu lebih kepada metabolisme yang semakin meningkat. Stamina yang
lebih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin membandingkan ya antara konsumsi DTM dengan konsumsi flavonomen, itu konsumsi flavonomen itu dia bisa dibilang nyaris 2 kali lipatnya DTM gitu. Dari segi kekuatan dosisnya ya gitu. Dari segi kekuatan dosisnya itu dia efeknya itu dia 2 kali lipat lebih tinggi daripada si DTM-nya gitu. Jadi nanti paling kalau buat yang wanita jangan kaget. Kalau rasanya kok kayak panas banget ya gitu. Kayaknya badan tuh kayak seperti metabolismenya tuh kayak naik banget gitu. Dan bahkan ada beberapa ya yang cerita sama saya kalau minum flavonomen itu tuh malah bawaannya jadi nggak bisa diem. Harus seperti disalurkan gitu ya. Disalurkan di sini maksudnya jadi kayak pengen olahraga, jadi pokoknya jadi nggak bisa diem deh gitu. Itu karena memang metabolismenya itu sangat aktif sekali sehingga energi yang dihasilkan jadi begitu banyak gitu. Jadi yang dari sisi wanita yang dirasakannya lebih ke arah sana gitu ya. Kalau dari segi seksualitasnya sih tidak terlalu, karena kan pada wanita kan tidak ada testosteron ya. Kalau sedangkan pada flavonomen ini dia dampaknya lebih kepada testosteronnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Vina. Sepertinya ini akan menjawab semua rasa penasaran Bapak, Ibu-ibu ya, semuanya ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Elsa. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah koko flavanol bisa dikonsumsi anak-anak? Apa ada batas usia anak dan bagaimana ukuran minumnya? Terima kasih. Oke, tentu boleh dong untuk anak-anak konsumsi flavanol, nggak ada masalah ya. Sebenarnya kalau batas usia itu tidak ada sebenarnya. Usia berapapun anak-anak boleh konsumsi. Cuman memang saya pribadi lebih merekomendasikan setidaknya 2 tahun ke atas. Kenapa? Karena kalau yang masih di bawah 2 tahun, biasanya pencernaannya itu masih belum benar-benar matang gitu ya. Sehingga agak sayang aja sih mereka konsumsi, dan biasanya di usia di bawah 2 tahun itu masih belum perlu kalau dari sisi keperluan ya, kebutuhan gitu. Belum butuh. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik cukup yang untuk 2 tahun ke atas aja. Kalau untuk dosis konsumsinya itu cukup 3 gram setiap hari. Kalau untuk yang anak-anak ya. Oke, baik. Jadi bisa semuanya ya, Dok ya, kecuali yang men. Oke, selanjutnya dari Bapak Rizal ya. Selamat malam, dokter cantik. Penyakit apa saja yang dapat mempengaruhi disfungsi ereksi? Apakah flavonomen ditambah DTM cukup untuk maintenance terhadap disfungsi ereksi? Terima kasih, Dok. Oke, nah di sini kalau tadi sih sebenarnya udah dijelasin ya penyakit apa aja yang bisa mempengaruhi disfungsi ereksi. Terutamanya memang adalah penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan kardiovaskular, seperti penyakit jantung, terus stroke atau hipertensi, hiperkolesterol, atau memang punya masalah di area genitalia seperti sudah mulai ada pembesaran prostat gitu. Biasanya penyakit-penyakit ini yang bisa mempengaruhi disfungsi ereksi gitu ya. Di luar ada beberapa penyakit lain juga yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi juga gitu. Tapi yang biasanya paling sering adalah yang ada hubungan terhadap sirkulasi darah. Nah, di sini justru kalau menurut saya udah bagus banget kok untuk maintenance-nya itu kombinasi antara flavonomen dengan DTM gitu ya. Karena kalau hanya flavonomen aja, teman-teman kan minumnya kan cuma 2 hari sekali. Nah, nanti pas lagi nggak minum, siapa dong yang kerja? Gitu kan, yang mana dong yang kerja? Nggak ada. Nah, itulah makanya perlu diisi juga dengan DTM supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan jadi tidak hanya sekedar mengatasi disfungsi ereksinya saja, tapi juga bisa untuk membantu mengatasi juga penyebab dari disfungsi ereksinya gitu ya. Jadi supaya kita atasi jangan hanya di hilirnya aja, tapi mulai dari hulu sampai ke hilir. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya ya, Dok, pertanyaan dari Ibu Tin. Salam, Dok. Ada nomor bisa bantu saya mewakili jawaban pertanyaan Kakak?
Mungkin nomor telepon konsultasi dokter Winda tadi ya, Bu Tin ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kakak saya yang sudah lama konsumsi coklat, baik DTM maupun yang ori, ini dok keluhannya sekarang. Tin, kakak mau tanya, kakak ini ada benjolan di payudara tapi bawah kulit. Apa namanya kakak pun tak paham. Baru-baru seminggu ini mengalami sakit, sudah beberapa tahun tak pernah terasa ada sakit. Ap- Apakah Kak salah cara minum coklatnya? Mohon pencerahan ya, Dinda. Terima kasih ya, Dok. Oke, nah di sini sebenarnya kalau soal benjolan ada beberapa ini sebaiknya sih memang dicek lebih lanjut dulu ya untuk melihat benjolannya ini apakah hanya pembengkakan kelenjar saja karena kebetulan lagi PMS kah atau memang ini suatu tumor. Lalu nanti akan dicek lagi tumor ini apakah tumornya jinak atau ganas gitu. Supaya kita bisa lebih jelas gitu ya untuk menganalisa kondisi kakaknya Ibu Tin gitu ya. Nah, cuman memang ini kan kebetulan memang baru seminggu ini ya yang timbulnya. Sebaiknya sih kalau saran saya, sebaiknya sih segera dicek sih, cek dulu pastikan itu apa. Ya kan, karena kita sebaiknya sih tidak menebak-nebak kalau untuk hal seperti ini. Kalau untuk minum coklatnya, itu sih kalau menurut saya sudah cukup benar kok selama ini konsumsi coklat. Cuman memang ya teman-teman, satu hal lagi yang saya ingatkan buat teman-teman, mengkonsumsi cocoa flavanol bukan berarti membuat teman-teman menjadi kebal, ya. Kita minum cocoa flavanol bukan berarti kita jadi Superman, jadi kebal dari segala macam penyakit, nggak bakalan sakit apapun, tidak, ya. Flavanol adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan, tapi tidak bisa flavanol berdiri sendiri. Jadi teman-teman sendiri pun tetap harus ikut bekerja sama dengan Cocoa Flavanol untuk menjaga kesehatan. Seperti apa? Mulai dari menjaga makan, menjaga pola hidup, olahraga, ya kan? Terus juga jaga pola stres, jaga jangan sering stres, ya, tidur yang cukup. Nah, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Nah, Cocoa Flavanol ini perannya terutama adalah untuk mengcover poin-poin pola hidup sehat tadi yang mungkin teman-teman masih banyak colong-colongnya atau banyak bolong-bolongnya atau belum bisa sanggup melakukannya dengan sempurna. Nah, itu nanti akan dibantu di-cover oleh Cocoa Flavanol. Tapi bukan berarti hanya cukup dengan mengkonsumsi Cocoa Flavanol maka kita akan menjadi Superman. Nggak gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ini sebaiknya saran saya segera dicek dulu aja ya, pastikan benjolannya ini apa. Apakah hanya kelenjar yang kebetulan lagi membengkak aja karena lagi mau PMS atau ini adalah suatu tumor. Nanti tumornya ini nanti akan dipastikan lagi apakah tumor jinak ataupun ganas sehingga kita bisa lebih tepat nanti untuk tindakan selanjutnya. Ya? Makasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Rosa Agustin ya, Dok ya. Selamat malam, dokter. Saya mau tanya bagaimana dengan seseorang yang terjangkit penyakit menular seksual? Oke, terima kasih, Dok. Oke, nah ini sebenarnya agak-agak mirip tadi sama pertanyaan di atas ya. Pertanyaan Bu Haja Masita ya, salah satunya kan tadi kan salah satu penyakit menular seksual sifilis salah satunya. Tapi ada juga beberapa yang lain ya, ada banyak macam-macam penyakit menular seksual. Kalau dibilang flavanol menolong sih bisa menolong, bisa membantu, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Penyakit menular seksual itu adalah suatu infeksi. Ya, bisa karena infeksi virus, bisa infeksi bakteri, ya. Jadi untuk penanganannya tidak bisa cukup hanya dengan flavanol saja, harus dilakukan terapi medis, ya, baik dengan obat-obatan, ya, atau terapi-terapi lain, tapi bisa dikombinasi dengan Cocoa Flavanol supaya untuk imunitasnya biar lebih bagus, lebih baik gitu ya, sehingga recovery-nya juga bisa lebih cepat. Tapi juga jangan lupa ya untuk
berperilaku seksual yang sehat juga, supaya jangan sampai kena lagi, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan ceritanya atau testimoninya mengenai konsumsi cocoa flavanol. Mungkin dari cocoa yang original, sweet, kemudian DTM, ataupun juga yang men. Mungkin bisa memberikan testimoninya Bapak Ibu. Apalagi saat ini kan kita juga sudah cukup lama ya, Bapak Ibu kalau misalnya sudah konsumsi yang men, pasti sudah merasakan manfaatnya. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan kesaksiannya Bapak Ibu? Karena akan ada hadiah menarik nanti untuk Bapak Ibu jika memberikan testimoninya. Oke, mungkin belum Gorontalo. ada ya dok ya. Ya, Halo? ada. Oh ada, baik. Wow, backgroundnya spesial untuk Anda pria dewasa. Wow, tentang men ya Pak ya? Men, Atau tentang men. oke, tentang men. Bisa men. Silahkan Bapak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Sukses selalu buat Dokter Winda yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan kepada kita member FHI. Halo? Oke, silahkan Pak. Ya, jadi flavanol men ini luar biasa. Sangat spesial buat para pria, di mana ini saya rasakan langsung ketika saya membeli flavanol men itu, sehari itu saya 3 bungkus. Jadi pertama kali saya konsumsi itu flavanolnya itu 3 bungkus. Jadi memang waktu itu saya sempat disampaikan oleh Pak Iman itu untuk konsumsinya itu 2 hari sekali. Tapi waktu itu saya agak agak kabur pendengaran waktu itu. Jadi saya konsumsi 3 kali dalam sehari. Jadi waktu itu bengkak sini, mata merah, tapi tidak sakit, sehat. Saya merasa badan saya fit, tenaga saya fit. Cuma memang kalau flavanol ini, men ini, ketika kita konsumsi, dia akan ikut dengan tekstur tubuh kita. Artinya ketika kita capek, dibawa tidur, dibawa istirahat. Itu istirahat pun mungkin sekitar 1-2 jam, setelah itu kita bangkit lagi, sehat dan berenergi. Jadi saya konsumsi malam 1, pagi 1, sore 1. Besoknya saya tidur 3 hari. Karena memang waktu itu saya ada kegiatan seminggu, ada kegiatan full seminggu dan sering lupa makan, lupa istirahat. Setelah konsumsi flavanol men, maka saya tidur 3 hari. Karena gara-gara saya konsumsi flavanol itu 1 hari 3 kali. Jadi flavanol men ini dia bagusnya itu diminum pada malam hari. Kenapa saya bilang malam hari? Ketika kita capek, ketika badan kita tidak fit, maka kita diajak untuk istirahat. Tapi kalau diminum pagi, ini menurut saya pribadi, kalau menurut saya, kalau diminum pada pagi hari, maka ketika badan kita tidak fit, maka diajak untuk istirahat. Untuk istirahat, tidurlah begitu. Jadi bagusnya itu dikonsumsi pada malam hari begitu. Dan saya apresiasi terhadap flavanol men. I like flavanol men. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Idris ya. Gorontalo, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Oke, kalau untuk masalah seksualnya bagaimana Pak untuk konsumsi flavanol men-nya? Iya. Jadi kalau masalah seksual itu luar biasa. Saya termasuk penderita diabetes. Diabetes saya itu sekitar 500.
setelah konsumsi, memang kalau orang ada diabetes, tingkat seksualnya menurun. Tapi alhamdulillah setelah mengonsumsi Plapanolmen, maka seksual saya juga normal, bahkan meningkat. Gitu. Jadi untuk seksual luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Idris untuk testimoninya. Baik, tentunya nanti kami untuk pengiriman hadiah nanti bisa menghubungi ke nomor CS kami ya Bapak Idris ya. Sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya Dok, saya bacakan pertanyaan kembali dari Ibu Mimi. Dok, apa saja yang dikonsumsi buat wanita yang sudah 7 tahun tidak menstruasi? Nah, dari usia 37 tahun. Dan bisakah head lagi, Dok? Oke, kalau seperti ini sih sebenarnya akan tergantung penyebabnya ya. Penyebab tidak menstruasinya ini karena apa? Karena ada juga kan beberapa walaupun sudah tidak menstruasi dari usia 37 tahun, bisa saja mengalami menopause dini bisa, atau mungkin punya masalah di organ reproduksinya gitu. Baiknya sih ini harus tahu dulu sih sebaiknya ya masalahnya kenapa sebenarnya sampai tidak menstruasi, supaya kita bisa melakukan tindakannya itu lebih terarah gitu, dan kita bisa tahu targetnya yang kita harapkan dari konsumsi kokoflavanolnya apa. Tapi kalau soal masalah konsumsinya mah boleh-boleh aja, pastinya boleh ya untuk mengkonsumsi pada kondisi seperti ini, karena kan sebenarnya masalahnya kan tidak hanya karena tidak bisa menstruasi saja, tapi banyak hal yang bisa diperbaiki oleh kokoflavanol. Cuman apakah nanti akan bisa haid lagi? Itu dia ya. Tadi akan tergantung kenapa tidak menstruasinya lagi. Gitu supaya kita bisa lebih jelas target dari pengobatannya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, dari Bapak Jeffrey. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya yang tadi ya, Dok, ya. Jadi, untuk terapi kesuburan harus dikombinasikan dengan apa, Dok? Terus minimal berapa bulan terapinya? Oh iya, Dok, anak saya ini akhir-akhir tidak makan nasi kalau makan. Saya khawatir kalau pertumbuhannya terganggu. Terima kasih sebelumnya. Dan untuk autoimun itu pakai flavanol apa yang dianjurkan? Apakah DTM atau yang biasa dan berapa gram konsumsinya? Terima kasih. Oke. Iya. Nah, kalau untuk kesuburan, saya sih lebih prefer untuk mengkombinasi antara original dengan flavanolmen. Gitu ya. Jadi kedua belah pihak sama-sama di terapi. Untuk suaminya konsumsinya DTM dan flavanolmen, untuk yang wanitanya konsumsinya DTA. Gitu ya, lebih bagus untuk dikombinasi keduanya. Nah, kalau untuk minimal berapa lama terapinya, sebenarnya sih ini bisa beda-beda sih masing-masing orang, karena kan kompleksitasnya juga kan kita belum tahu nih. Bagi kita sih yang ditanyain cuma terapi kesuburan, tapi kan kita nggak tahu kondisi tubuhnya aslinya seperti apa, penyakit-penyakit penyertanya apa aja. Nah, sehingga di sini akan mempengaruhi juga jumlah konsumsi flavanolnya berapa banyak gitu. Kalau ada banyak masalahnya sehingga berarti dosis yang dikonsumsi juga nggak bisa dikit, seperti tadi yang ada saya katakan juga ya, akan tergantung kadar flavanol yang dikonsumsi. Semakin banyak flavanol yang dikonsumsi, maka akan semakin banyak yang bisa dikerjakan. Kalau makin banyak yang bisa dikerjakan, maka makin bisa cepat beresnya. Tapi kalau kita minumnya ya dikit-dikit, ya otomatis ngerjainnya juga lama gitu ya. Gitu. Jadi kalau seperti ini sih, kalau saran saya sebaiknya dicoba dievaluasi per 30 hari. Evaluasi per 30 hari. Nanti disesuaikan dosisnya dari sana. Jadi kalau setelah evaluasi 30 hari, sepertinya mungkin belum maksimal hasil yang dirasakan, dosisnya ditingkatkan. Nah, yang ditingkatkan di sini dosisnya terutama DTM-nya ya. Gitu. Yang awalnya mungkin DTM-nya hanya minumnya 1 kali sehari, mungkin bisa dinaikkan menjadi 2 kali sehari. Gitu. Itu nanti dievaluasi tiap 30 hari. Oke? Nah, lalu kalau yang untuk kasus anak tidak makan nasi kalau makan, sebenarnya sih nggak ada masalah kok.
Ya, nggak makan nasi nggak apa-apa. Nah, nasi itu kan sebenarnya adalah untuk asupan karbohidrat. Kalau nggak mau makan nasi, berarti asupan karbohidratnya bisa diganti dengan yang lain. Ya, mungkin kentang, ya boleh. Atau yang lain deh, yang anaknya suka nggak masalah kok. Itu tidak akan membuat jadi pertumbuhannya terganggu. Pertumbuhannya terganggu kalau gizinya kurang gitu. Jadi contohnya nggak makan nasi tapi nggak makan karbohidrat yang lain juga gitu. Nah itu bisa nanti akan mengganggu pertumbuhan. Tapi kalau nanti nasinya diganti dengan sumber karbohidrat lain itu sih nggak ada masalah. Itu kan hanya sekedar ini aja ya, cuma sekedar ibaratnya variasi. Kalau seandainya pertumbuhan tergantung pada makan nasi atau enggak, gimana yang bule? Bule kan kagak ada yang makan nasi ya. Kalau gitu semuanya terganggu dong pertumbuhannya. Enggak gitu ya. Tapi kepada kadar gizinya masing-masing. Kalau nasi itu dia adalah sumber karbohidrat, berarti cari ganti sumber karbohidrat yang lain. Kalau seandainya si anak nggak mau makan nasi, jadi gizinya tetap tercukupi. Ya, jadi pertumbuhannya nggak terganggu. Oke? Oke, Nah, selanjutnya. Oh, belum. masih ada lagi ya, Dok ya? Banyak Bertanya. pertanyaan Pak Jeffrey ya. Mau bertanya. Oh, nanti ya Ibu Sutiani ya, masih untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jeffrey. Silahkan Dok, dilanjutkan. Iya, lalu tadi untuk kasus autoimun itu boleh bebas sebenarnya. Mau pakai yang mana aja yang cocok, ya. Boleh pakai original, boleh. Kalau cocoknya sama yang sweet, boleh. Kalau cocoknya sama DTM juga boleh. Tapi yang manapun itu kepada target minimal konsumsi. Ya, kalau seandainya yang maunya yang original, berarti target konsumsinya adalah 10 gram setiap hari. Kalau yang sweet berarti 15 gram, 1,5 kali lipatnya. Kalau yang DTM itu bisa konsumsinya 2 saset per hari. Jadi target minimal dosisnya begitu. Ya. Oke, baik Dok. Selanjutnya dari Ibu Kuarti Eprilani. Saya menderita autoimun jenis psoriasis vulgaris. Kalau untuk autoimun yang sudah 7 tahun, gimana cara memakai flavanol, Dok? Iya, sama tadi ya Bu ya, baru saya jawab untuk pertanyaannya Pak Jeffrey, Ibu bisa melakukan hal yang sama. Tergantung Ibu cocoknya yang mana. Apakah cocok sama yang original, atau yang sweet, atau yang DTM. Nah, nanti dosisnya yang Ibu konsumsi itu mulai dari 10 gram kalau yang original, 15 gram kalau yang sweet, atau 2 saset per hari kalau yang DTM. Ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Retnawati Tolinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Retnawati. Ada teman saya ada penyakit batu empedu dan katanya akan dioperasi. Nah, saya bilang coba minum DTM. Akhirnya ambil 3 saset ya. Yang saya tanyakan bagusnya coklat flavanol yang mana, Dok? Oke, kalau untuk yang ini sih sebenarnya saya lebih rekomen antara original. Saya sebenarnya lebih rekomen original sebenarnya. Kalau kasus seperti ini. Cuman boleh juga konsumsi DTM kalau sukanya sama yang DTM. Tapi kalau 3 saset mah nggak cukup ya. Karena sudah membatu ya, sudah ada batunya di empedunya. Dan di sini pun sebenarnya kalau menurut saya akan tergantung besar dari batu empedunya sendiri ya. Kalau masih kecil-kecil itu masih mungkin untuk dibantu dengan flavanol. Tapi kalau batu empedunya sudah cukup besar, sebaiknya tetap dioperasi karena nggak bisa dikeluarkan hanya dengan konsumsi flavanol. Malah nanti takutnya malah makin sakit karena kan ibarat kata nih kayak maksain yang gede harus keluar gitu kan, sakit juga gitu kan. Nah kalau masih kecil-kecil kan masih gampang ngeluarinnya, tapi kalau udah gede begitu sih sebaiknya sih tetap dioperasi. Jadi akan tergantung ukuran dari batu empedunya ya. Baik, selanjutnya dari Pak Jeffrey lagi, Dok. Oh ya, Dok, untuk penyakit MAH yang sakitnya menjalar ke organ tubuh yang lain, itu gimana peran flavanol terhadap MAH kronis? Kemudian, untuk penderita gagal ginjal kronis sehingga sampai cuci darah, bagaimana peran flavanol membuat segar atau fresh bagi penderita ginjal kronis atau bisa meningkatkan imun untuk penderita ginjal kronis, Dok?
Oke, kalau untuk penyakit MAH itu dia tidak bisa langsung, jadi begitu konsumsi cocoa flavanol langsung hilang penyakit MAH-nya, enggak ya. Jadi di sana kembali lagi adalah proses recovery. Jadi di sini flavanol lebih kepada berperan untuk menekan produksi berlebih dari cairan lambungnya supaya tidak mudah terstimulasi sehingga menimbulkan MAH, ya, memicu MAH-nya, dan juga bisa membantu juga untuk regenerasi sel-sel dari mukosa lambungnya sehingga meminimalisir luka-luka pada dinding lambungnya. Jadi bisa nggak terlalu perih ya MAH-nya, gitu, tidak terlalu sensitif juga ke sana. Tapi kalau untuk kasus MAH seperti ini sih biasanya kita lebih rekomend untuk yang DTM ya. Karena kan kalau konsumsi DTM itu kan dia hanya ditaruh di bawah lidah lalu dimut-mut aja sehingga tidak melewati saluran cerna, tidak melewati lambung. Jadi cenderung lebih aman buat yang punya MAH gitu. Nah, lalu kalau untuk kasus gagal ginjal, justru ini sangat rekomend sekali untuk mengkonsumsi flavanol karena pada kasus gagal ginjal itu kan dia sebenarnya ginjalnya kan udah berat ya, udah bocor, bolong-bolong gitu kan. Ditambah lagi biasanya akibat dari gagal ginjal itu dia akan terganggu yang namanya kelenjar adrenalnya. Di mana kelenjar adrenal ini berperan dalam mengatur tekanan darah. Makanya biasanya pasien yang mengalami gagal ginjal itu juga terganggu tekanan darahnya. Biasanya ikutan hipertensi. Nah, tapi sayangnya kondisi hipertensi itu malah akan semakin memberatkan gagal ginjalnya. Karena ibaratnya kayak tadi ya, ginjal itu kan kayak saringan. Ya kan, kayak saringan. Kalau aliran kita kalau kita buka kerannya itu terlalu kencang alirannya, yang ada saringannya yang udah bolong itu, yang udah jebol itu makin jebol lagi, makin parah gitu ya. Kejebolannya itu makin luas. Makanya justru di sini dibutuhkan flavanol. Flavanol itu akan membantu untuk lebih membuat aliran darahnya itu lebih terbuka supaya alirannya itu bisa lebih slow, lebih pelan, nggak kenceng, nggak nyemprot gitu ibaratnya gitu ya, lebih slow, lebih kalem sehingga tidak semakin merusak si saringan di ginjalnya. Jadi tidak semakin memperberat kondisi dari si gagal ginjalnya. Ibarat kata nih bisa buat buying time ya, memberikan waktu buat si ginjal untuk recovery kembali. Walaupun memang ini tidak bisa cepat ya, butuh ketekunan, kesabaran, dan juga keyakinan supaya proses recovery ini bisa terus berjalan gitu ya. Oke, terima Nanti kalau kasih. konsumsinya, kalau untuk konsumsinya itu lebih rekomen konsumsi yang DTM ya, karena kalau DTM kan tidak diseduh. Jadi lebih aman buat teman-teman yang gagal ginjal apalagi sedang cuci darah karena kan biasanya dibatasi asupan cairannya. Nah, jadi lebih rekomen untuk konsumsi yang DTM supaya tidak mengambil jatah cairan hariannya. Targetnya 3 saset per hari, ya. Oke, 3 saset ya dok ya untuk penderita gagal ginjal. Selanjutnya dari Bu Dwi, halo selamat malam Dokter Winda. Sampai sekarang saya masih suka gatal-gatal tangan. Teman saya anaknya ada juga yang gatal, apa kakinya, tapi kalau DTM nggak ada masalah. Tapi aku nggak suka kalau dibantu obat dokter untuk minum obat gatal ya. Dokter ini sudah 3 kali aku tanya soal masalah ini. Nah, kalau seperti ini sebenarnya itu dia ya. Kita harus cari tahu sih sebenarnya penyebab gatalnya apa. Berarti kan kalau seperti ini belum ditemukan penyebab gatal-gatalnya apa. Makanya masalahnya belum kelar-kelar. Kita tidak bisa hanya menangani, itu dia ya, kita nggak bisa hanya menangani di ujungnya aja tanpa menangani masalah utamanya. Makanya baiknya sebenarnya harus dicari tahu dulu penyebab gatal-gatalnya apa. Apakah karena ada dermatitis kontak kah? Atau dermatitis alergikah? Supaya kita bisa menghindari penyebab dari timbulnya gatal-gatal tersebut supaya jangan timbul lagi. Selama tidak itu diatasi atau tidak ditemukan penyebabnya, ini akan terus terjadi. Ya, makanya harus kita cari tahu dulu apa penyebab dari gatal-gatal. Baru bisa kita atasi, ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Ida Faridah. Malam, Dokter Winda. Ada teman nih kecelakaan, kaki luka dah dijahit kalau pakai Cocoa Flavanol, Dok. Solusinya dong, penjelasannya ya. Terima kasih. Oke, ini kakinya luka, udah dijahit. Mau pakai kokoa? Ya boleh, konsumsi aja, diminum. Ya, diminum. Pertama diminum dulu aja Cocoa Flavanolnya ya. Jangan langsung ditaburin di luka jahitnya. Nanti ya, jangan langsung sekarang. Minum dulu aja, karena ini kan kebetulan masih baru banget ya. Lukanya masih baru banget, masih fresh banget. Tunggu beberapa hari, baru kalau mau ditaburkan juga di luka jahitannya boleh. Tapi ingat caranya ya, tangan harus bersih pada saat menaburkan si flavanolnya ya. Atau boleh juga flavanolnya agak diencerin dulu supaya jadi kayak salep gitu, lalu dioleskan di luka jahitnya. Tapi ingat, semua harus dalam kondisi bersih ya. Jangan lupa lukanya juga nanti dibersihkan dulu, setelah itu baru dioleskan atau ditaburkan Cocoa Flavanolnya. Dan juga mungkin ada betadine dan yang lain-lain ya, yang standar ya untuk luka, lalu diperban kembali lukanya ya, supaya jangan sampai terkontaminasi dengan kotoran dari luar. Oke? Nanti kalau untuk dikonsumsinya itu seperti biasa ya, targetnya sih 10 gram setiap hari, karena ini kan proses recovery supaya lebih cepat proses penyembuhannya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Ini juga tips-tips untuk Bapak Ibu yang ada luka ya, Dok ya. Baik, Dokter, itu tadi pertanyaan terakhir. Waktunya juga jam 9:12 ya, Dok ya. Luar biasa sekali untuk pertanyaan hari ini ya. Ternyata masih banyak yang kurang jelas dengan penyakit-penyakit yang sudah ada ya, Dok ya. Oke, senang sekali rasanya, Dok ya. Baik, kalau begitu saya akhiri saja ya Bapak Ibu untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa jam 2 siang ya untuk offline-nya, dan juga nanti kita ketemu lagi di hari Kamis jam 8 malam tentunya dengan topik yang sangat menarik ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih semua, Pak Vincent, Bu Tika, semua selamat beristirahat ya. Makasih, Dok. Makasih Bu Diana. Makasih Diana, Dokter Winda, makasih banyak. Sama-sama Pak Hendra. Sama-sama Pak Hendra.